yang bersuka kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Hey! Come on! Gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai, katakan, mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti daun menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, katakan sebuah
Shalom Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, amin. Dan saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan siap memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, biarpun kita di rumah, tapi saya percaya saat hati kita rindu untuk menyembah Tuhan, untuk merindukan Tuhan, maka Dia Allah yang maha hadir. Dia siap untuk memberkati setiap kita dengan segala kebaikannya. Mari kita tunduk kepala sejenak Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kemurahan-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap terus selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan situasi yang sedang mengepung kami, yang tidak begitu mengenakkan bagi kami Tuhan. Tapi kami percaya satu hal yang kami tahu Tuhan, Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan selalu memberkati kami dengan kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu datang di bait-Mu, bahkan menaikkan pujian syukur kepada-Mu Tuhan, tanda kami mengasihi Engkau. Biarlah setiap para bapak ibu yang ada di rumah Tuhan yang sedang menaikkan mesbah bersama keluarga, biarlah Tuhan berkati dengan kebaikan-Mu. Hadirat-Mu melimpah Tuhan, sukacita-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama nyanyikan pujian ini. Ku ada karena kasih-Mu, ku hidup sebab anugerah-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, ku ada sebab anugerah. Kami tahu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Ku hidup, oh Yesus, karena kasih-Mu. Kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku
Ajar kami bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu karena kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang kami alami Tuhan, semua atas seizin-Mu. Apa yang terjadi dalam hidup kami tahu mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Ajar kami bersyukur, ajar kami berterima kasih karena Engkau jaga, Engkau pelihara kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada, Yesus Tuhan. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam lembah kegelapan sekalipun Dia memegang tangan kita, Dia tidak akan melepaskan kita Bapak Ibu Saudara. Pegang janjinya bahwa kasih setianya tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti, tetapi selalu baru setiap hari. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus, kami tidak bisa memilih Tuhan kapan saat badai itu datang kepada kami. Kami tidak bisa memilih untuk berlari ataupun menghindarinya. Tapi yang bisa kami pilih Tuhan, kami memilih untuk mendekat kepadamu, berlari kepadamu saat badai itu datang Tuhan. Sebab kami tahu pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tidak dapat kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Hanya selain puji dan sembah, semua pengagungan, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Engkau. Sebab Engkau layak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami tinggikan Tuhan, maka Tuhan bertahta. Ada mujizat di dalam rumah kami. Tuhan bertahta dalam setiap pujian kami, di dalam rumah kami. Tuhan bersemayam di dalam rumah kami. Ada Tuhan yang selalu menyertai, memberkati kami dalam segala hal. Tetap kami mau katakan, Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Mari nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu,
Saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, Yesus, namamu indah. oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau memujimu, Mau memujimu, ku selalu puji. Ini yang kami lakukan Tuhan Ku saat mau ini. menyembah, Kami mau memilih memuji Kau. ku selalu Kami memilih untuk menyembah Kau Tuhan dalam keadaan Kau kami yang saat ini. layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan bersama, Ku mau memujimu, amin. ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. sekali lagi Tuhan, kami mau katakan kepadamu, kami sembah Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus,
Salam sejahtera saya sampaikan kepada jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang hari ini boleh kembali kita bersama-sama beribadah tanpa terasa. Saudara, sudah 3 bulan kita beribadah secara online, kita tidak beribadah di gedung gereja kita oleh karena adanya pandemi COVID-19. Tapi kita meyakini, kita mempercayai kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tempat maupun waktu. Di rumah saudara masing-masing Tuhan bisa bekerja. Di rumah saudara masing-masing mujizatnya bisa dinyatakan oleh Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Untuk itu mari kita pejamkan mata sejenak, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar yang kami boleh alami sampai saat ini Tuhan. Engkau berikan kesempatan, Engkau berikan kami waktu untuk kami boleh memuji menyembah Engkau melalui ibadah online pada hari ini. Bahkan Tuhan, saat ini Kau berikan kami juga kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu di tengah-tengah masa sukar hari-hari ini, supaya firman-Mu memberikan kami kekuatan, firman-Mu meneguhkan kami sehingga iman kami tidak goyah. Itulah sebabnya kami buka hati kami, Tuhan Yesus, pada hari ini, saat ini kami sediakan tanah hati kami yang terbaik. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba-coba mengganggu pemberitaan firman Allah, kami tolak singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan saudara, mari sekarang kita segera membuka Alkitab kita. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, saat ini kita sedang hidup di masa yang sukar karena adanya pandemi COVID-19. Dalam ibadah Bible Study via Zoom pada hari Selasa yang lalu, saya menyampaikan tentang masa yang sukar, ya, bahwa akan datang masa yang sukar. Tetapi saya memberitahu saudara, masa yang sukar itu bukan akan datang lagi, melainkan sudah datang. Nah, kata masa yang sukar, saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan perilous time, artinya waktu yang berbahaya. Nah, berbahaya bagi siapa? Tentu berbahaya bagi saudara dan saya, ya, berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Kenapa? Karena adanya virus corona ini, COVID-19 ini, saudara. Ini waktu yang berbahaya. Kita sedang hidup di waktu-waktu yang berbahaya, di masa yang sukar. Berbahaya bagi kesehatan tubuh kita kalau kita sudah terinfeksi dengan virus corona. Saudara, di dunia sekarang sudah jutaan orang yang terinfeksi, dan sudah cukup banyak juga yang kemudian harus kehilangan nyawa mereka oleh karena terinfeksi dengan virus corona ini. Jadi ini waktu di mana kita hidup saat ini adalah waktu-waktu yang berbahaya, saudara. Berbahaya juga bagi kesehatan keuangan kita, bagi kesehatan bisnis kita, bagi kesehatan pekerjaan kita. Berapa banyak pabrik yang tutup, saudara? Berapa banyak hotel-hotel yang mengalami kebangkrutan? Sudah berapa banyak bisnis pariwisata, restoran dan sebagainya yang hari-hari ini sudah mengalami kesulitan luar biasa. Ribuan karyawan pegawai, saudara, kehilangan pekerjaan karena terpaksa mereka harus dirumahkan, terkena PHK. Jadi waktu di mana kita hidup hari ini, saudara, adalah waktu yang berbahaya dan juga berbahaya bagi kesehatan rohani kita, saudara. Kalau bagi kesehatan jasmani kita, karena adanya virus yang namanya virus corona, itu membahayakan kesehatan tubuh kita, saudara, ya. Kemudian berbahaya juga bagi kesehatan bisnis kita, pekerjaan kita, keuangan kita. Kenapa? Karena munculnya, saudara, gelombang kesukaran terutama dalam bidang ekonomi. Ya, sehingga tidak sedikit orang yang terkena virus ketakutan, virus kecemasan. Tidak sedikit yang kehilangan iman. Ini juga berbahaya, saudara. Dan juga berbahaya bagi kesehatan rohani. Kenapa? Karena adanya virus dosa. Ini juga tidak kalah berbahayanya, saudara. Karena virus dosa ini bisa menyeret seseorang ke dalam dunia kebinasaan. Nah,
Itu sebabnya banyak orang yang bertanya hari-hari ini, kapan keadaan ini akan pulih? Ya, kapan situasi ini akan kembali normal? Saudara, pemerintah bukan hanya Indonesia, bahkan dunia sudah mencanangkan kehidupan new normal, kehidupan normal yang baru. Nah, mari saya mau ajak saudara melihat beberapa ayat lagi ya. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kapan keadaan ini akan pulih, saudara? Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi murid-murid bertanya, maukah engkau memulihkan keadaan bagi Israel saat ini, sekarang ini, pada masa ini? Mungkin yang jadi doa kita, Tuhan, kapan kau pulihkan keadaan saya, keadaan ini? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid yang menanti di kamar di loteng atas Yerusalem sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 16, di sini ada janji Tuhan. Dia katakan ayat yang ke-7, Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, setelah dia pergi, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, janji itu digenapi. Roh Kudus diberikan untuk melengkapi para murid, supaya mereka bisa melayani dengan maksimal. Sehingga melalui pelayanan mereka, karena mereka sudah diurapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka akan ada banyak orang yang bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang membuat seseorang insaf. Roh Kuduslah yang akan membuat seseorang sadar dan bertobat, saudara. Perkataan seseorang atau kefasihan lidah dari seorang hamba Tuhan tidak menjamin bisa membuat orang itu sadar dan bertobat, saudara. Karena Alkitab dengan tegas tadi, kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan, ia akan menyadarkan dunia atau seseorang akan dosa-dosanya, akan kebenaran, dan akan penghakiman yang akan dihadapi ketika nanti Tuhan datang kali yang kedua untuk mengadakan, saudara, pemisahan. Hari Tuhan itu adalah hari pemisahan atau hari penghakiman. Roh Kuduslah yang menyadarkan seseorang akan hal itu. Itu sebabnya, saudara, sekali lagi saya katakan, Roh Kudus akan membuat seseorang sadar dan bertobat. Perkataan seorang hamba Tuhan atau kefasihan lidah seorang hamba Tuhan, sehebat apapun dia, tidak menjamin orang yang mendengarnya itu akan menyadari kesalahannya, menyadari dosa-dosanya, apalagi mau bertobat, saudara. Nah, hari ini saya mau katakan kepada saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu. Tanpa Roh Kudus-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu, pelayanan kami akan sia-sia. Itulah yang menjadi doa saya. Perkataan saya tidak akan membuat saudara sadar dan bertobat. Tapi perkataan saya diurapi oleh Roh Kudus, maka itulah yang akan menginsafkan saudara. Itulah yang akan menyadarkan kita, saudara, sehingga setelah kita menyadari kesalahan kita, Roh Kudus mendorong kita untuk kita meninggalkan kesalahan kita atau kita bertobat. Makanya pelayanan tanpa pengurapan Roh Kudus itu semuanya akan sia-sia. Ya, tetapi walaupun perkataan yang sederhana dari seorang hamba Tuhan, tetapi kalau diurapi oleh Roh Kudus,
maka akan membuat seseorang menyadari kesalahannya dan bertobat meninggalkan dosa-dosanya. Ya, saudara. Nah, pertobatan itu akan membawa kita kepada pemulihan. Jadi kalau kita ingin dipulihkan, maka kita mesti melewati satu tahapan yang namanya pertobatan. Tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Banyak orang berkata, Tuhan pulihkan rumah tangga saya, pulihkan keuangan saya, pulihkan bisnis saya, bahkan pulihkan pelayanan saya. Tetapi orang yang berdoa ini tidak bertobat. Maka tanpa pertobatan tidak akan terjadi pemulihan. Mari kita baca Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, ayat 19 sampai dengan 21. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Siapa tadi membuat seseorang itu sadar dan bertobat? Roh Kudus. Itu sebabnya kita selalu minta pengurapan Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan hanya seorang pendeta yang minta pengurapan Roh Kudus supaya jemaat yang mendengarkan khotbahnya sadar dan bertobat. Tetapi saudara dan saya, kita semuanya membutuhkan urapan Roh Kudus supaya setiap saat kita selalu menyadari kalau kita berbuat salah. Setiap saat kita selalu menyadari kalau kita sudah mengambil sebuah tindakan yang keliru. Roh Kudus akan menginsafkan kita, Roh Kudus akan menyadarkan kita tanpa menunggu dikhotbahi oleh seorang pendeta. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka Roh Kudus itulah yang selalu menyadarkan dan mengingatkan kita kalau kita bertindak salah, bertentangan dengan firman Allah. Nah, ayat 20 Kisah Rasul 3. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi ketika seseorang sadar kemudian bertobat, maka Tuhan akan mendatangkan kelegaan. Tuhan akan mendatangkan pemulihan dalam kehidupan orang itu. Jadi penting sekali saudara, kesadaran kita, karena kesadaran kita akan membawa kita kepada pertobatan, dan pertobatan akan membawa kita kepada kelegaan, kepada pemulihan. Nah, sekali lagi, yang bisa membuat seseorang sadar dan bertobat adalah Roh Kudus. Nah, hari ini saudara, ada hari pencurahan Roh Kudus 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga. Buka hati saudara, di rumah saudara masing-masing. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Izinkan Roh Kudus mengubah hidupmu. Izinkan Roh Kudus melepaskan engkau dari segala belenggu, melepaskan engkau dari segala ikatan. Karena hanya Roh Kuduslah bersama dengan kuasa firman-Nya yang mampu untuk menolong saudara dan saya, membebaskan saudara dan saya, melepaskan saudara dan saya. Nah, saudara, ayatnya yang ke-21 di dalam Kisah Rasul pasal 3 saya lanjutkan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, saudara, kata yang dipakai, kata pemulihan di sini dalam bahasa Greka yaitu apokatastasis. Apokatastasis ini artinya, saudara, dikembalikan kepada keadaan sempurna sebelum jatuh. Jadi dipulihkan itu artinya, saudara, dikembalikan kepada keadaan sempurna sebelum jatuh. Restore, mengembalikan ke tempatnya yang semula, sebelum terhilang, sebelum terjatuh. Ya, jadi saudara, memulihkan atau pemulihan itu artinya mengembalikan hidup saudara dan saya ke tempat yang seharusnya di mana kita berada. Ya, nah, saya akan ajak saudara melihat sebuah contoh di dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Pemulihan dari anak yang bungsu. Ya, Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saudara bisa baca secara lengkap nanti. Tapi mengingat waktunya, tentu kita masih mengingat bagaimana jalan cerita dari anak yang bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya setelah dia meminta, saudara, harta warisan yang menjadi bagiannya. Kemudian bapaknya karena mengasihi anak ini, diberikanlah kepada anak bungsu ini. Dan setelah memperoleh harta warisan ini, anak yang bungsu ini pergi meninggalkan rumah bapaknya, jauh ke kota yang lain. Nah, kemudian kita bisa mengetahui apa yang terjadi dengan anak yang bungsu ini.
Mari kita baca dalam Lukas 15 ayat 14 sampai dengan 18. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Apa yang terjadi sudah dengan anak yang bungsu ini? Setelah dia mendapatkan harta warisan, kemudian dia tinggalkan rumah bapaknya, dia pergi ke negeri yang jauh, kemudian kita berkata dihabiskan semua harta kekayaan, pemberian dari papanya, warisan yang diberikan oleh papanya kepada anak yang bungsu ini. Dan pada waktu semuanya sudah habis, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan dia pun mulai melarat. Saudara, nah selanjutnya, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari, nah perhatikan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara, anak yang bungsu ini mendapatkan harta dengan cara yang gampang. Anda tahu? Ya, dapatkan harta dengan cara yang gampang, tunggu warisan. Ya, tunggu warisan. Gak perlu pakai berjuang, gak perlu pakai berusaha. Tunggu saja. Ada orang-orang yang seperti itu, nunggu warisan dari orang tuanya, kemudian dia santai-santai saja hidupnya. Ya, nah itulah harta yang mudah didapatkan, yaitu warisan. Tidak salah kalau saudara mendapatkan warisan dari orang tua, karena siapa lagi yang akan memberi warisan itu kalau bukan anak-anaknya. Tetapi saudara, jangan saudara punya mental hidup hanya berharap kepada warisan orang tua. Orang tua yang berjuang mati-matian, saudara santai-santai saja hanya menunggu harta warisan dari orang tua. Nah, anak yang bungsu ini saudara hanya mengharapkan harta dari orang tua. Mungkin dia berpikir, kalau aku mendapatkan harta warisan dari papaku, dari orang tuaku, maka tentu hidupku akan jauh lebih baik, karena aku punya banyak harta. Apakah banyak harta menjamin hidup saudara menjadi lebih baik? Belum tentu, saudara. Berapa banyak orang begitu mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, salah menggunakan harta kekayaan itu. Seperti anak yang bungsu ini, setelah mendapatkan harta warisan, bukannya hidupnya menjadi lebih baik, tapi karena salah mengelola harta warisan dari orang tuanya, akhirnya hidupnya jadi buruk. Dia nggak bisa kelola, salah kelola, akhirnya habis semua warisan yang diterima dari orang tuanya, dan pada akhirnya dia menderita. Ya, nah, saudara, anak yang bungsu ini menderita kelaparan karena yang pertama sebetulnya alasannya bukan karena kehilangan harta yang diterima dari bapaknya. Sebetulnya bukan itu. Tapi alasan utamanya adalah karena dia kehilangan hubungan dengan bapak. Bukan karena dia kehilangan harta yang diterima dari bapak yang membuat hidupnya jadi buruk. Tetapi karena dia kehilangan hubungan dengan bapak yang memberikan warisan itu. Jadi hari ini saya mau beritahu saudara, engkau boleh kehilangan harta, tapi kalau engkau tidak kehilangan hubungan dengan Bapa, engkau tidak akan menderita. Tuhan akan tetap pelihara. Hubungan kita dengan Bapa harus dipulihkan lebih dulu, saudara. Anak yang bungsu ini memang kehilangan harta, dan dia menderita. Tapi seandainya dia tetap tinggal di rumah bapaknya, tidak jauh dari rumah bapaknya, walaupun mungkin hartanya habis, dia nggak akan menderita kalau dia jauh dari rumah bapaknya. Di rumah bapaknya tentu bapaknya tidak akan tega melihat anaknya menderita. Kalau dia tinggal dekat dengan bapaknya, maka dia tidak akan kelaparan. Kenapa? Karena di rumah bapaknya tentu banyak persediaan makanan. Jadi yang menjadi penyebab seseorang, saudara, menderita dalam hidupnya, bukan karena dia kehilangan harta, bukan karena dia kehilangan pekerjaan. Seperti hari-hari ini, banyak orang kehilangan pekerjaan karena pandemi, saudara, COVID-19. Banyak orang yang kehilangan income, tapi saya mau beritahu saudara, Anda boleh kehilangan income, Anda boleh kehilangan pekerjaan, asalkan kau jangan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Jangan kehilangan hubungan dengan Bapak. Karena penderitaan yang sesungguhnya akan terjadi kalau seseorang kehilangan hubungan dengan Bapak. Nah, anak yang bungsu ini kehilangan hubungan dengan bapaknya, dan ini fatal. Kalau Anda dan saya kehilangan hubungan dengan Bapak, fatal akibatnya.
Kita bukan hanya akan kehilangan harta, tapi kita akan kehilangan segala sesuatu. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan ketenangan dan ketentraman dalam hidup kita. Harta boleh hilang, tapi selama kita masih punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Bapa, maka kita akan tetap memiliki ketenangan dan ketentraman, damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan Bapa tidak akan tinggal diam. Dia akan menyediakan apapun yang kita perlukan dan kita butuhkan di masa-masa yang berbahaya saat ini, di masa-masa yang sulit hari-hari ini. Kalau kita tidak kehilangan hubungan dengan Bapa, maka Bapa yang akan memprovide, Bapa yang akan menyediakan apapun yang saudara dan saya butuhkan. Ya, sebab itu, mari saudara, ini yang kita perlu seriusi. Pemulihan yang pertama yang kita minta dari Tuhan adalah pemulihan hubungan. Kalau ada di antara kita yang hubungannya sudah putus dengan Tuhan, engkau tidak punya hubungan yang intim, yang karib lagi dengan Bapa, engkau sudah kehilangan jam-jam doamu, engkau sudah kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Ayo, minta kepada Tuhan, Roh Kudus, ya, tolong saya, pulihkan hubunganku dengan Bapa. Ya, karena kalau seseorang hubungannya dengan Bapa hilang, sekali lagi, fatal akibatnya, saudara. Ya, seperti anak yang bungsu ini. Ya, karena kehilangan hubungan dengan bapaknya, dia meninggalkan rumah bapaknya. Maka fatal akibatnya. Dia menderita, apalagi ketika terjadi bencana. Sekarang juga terjadi bencana non alam, saudara. Bencana pandemi COVID-19. Ini bencana besar, bencana global, saudara, yang melanda seluruh dunia. Jutaan orang di Amerika, jutaan orang kehilangan pekerjaan, di PHK. Di negeri kita, saudara, juga tidak sedikit orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Baik, sekali lagi, kalau hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa tetap baik, tidak rusak, tidak hilang, maka Tuhan tetap akan memelihara kehidupan saudara dan kehidupan saya. Nah, si bungsu ini, saudara, mengalami pemulihan pada waktu apa? Ingat, pada waktu dia menyadari keadaannya. Jadi pertobatan itu, saudara, diawali dari kesadaran. Ingat, yang membuat kita sadar tadi siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di diri kita, dia akan menyadarkan kita kalau kita salah. Kalau kita sadar bahwa kita salah, maka seperti anak yang bungsu ini mengambil satu keputusan untuk meninggalkan dosa, meninggalkan apa yang salah. Dia menyadari anak bungsu ini di tempat yang keliru. Seharusnya dia ada di rumah Bapa, tapi dia ada di rumah babi. Ya, jauh dari rumah bapaknya. Tapi kemudian dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Ayat 17, Lukas 15. Lalu ia menyadari keadaannya. Jadi mari saudara, mari kita sadari. Ya, seringkali kita lebih sadar akan kesalahan orang daripada sadar akan kesalahan diri sendiri. Orang lain, saudara, dipulihkan, kita nggak dipulihkan. Kenapa? Karena kita nggak pernah menyadari kesalahan kita. Kita selalu merasa diri kita benar, orang lain yang salah. Saudara, orang yang tidak pernah sadar akan kesalahannya, sulit, saudara, untuk mengalami pemulihan. Anak yang bungsu ini dipulihkan, kenapa? Karena dia sadar, dia salah. Dia menyadari kesalahannya. Dan setelah dia menyadari kesalahannya, apa yang dilakukan? Dia mengambil satu keputusan untuk meninggalkan rumah babi itu, kesalahannya itu, dan kembali kepada Bapa, memperbaiki hubungan. Jadi pemulihan yang pertama yang mesti kita minta kepada Tuhan adalah pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau ada di antara jemaat, saudara, hubungan saudara dengan Tuhan sekarang ini rusak, maka ayo, firman Tuhan datang kepada kita, Roh Kudus mengingatkan kita, kembali. Saudara yang sudah kehilangan mezbah, bangun kembali mezbah. Saudara yang sudah kehilangan jam-jam doa, ayo kembali lagi berdoa. Saudara sudah malas ke gereja. Oke, kalau sekarang memang nggak bisa ke gereja. Ya, tapi ada orang dulu waktu masih gereja dibuka, sudah malas ke gereja. Ya, sekarang ibadah sudah di rumah pun juga malas beribadah. Padahal tinggal buka HP atau laptop, saudara, kemudian tinggal mengikuti ibadah dalam ibadah online, itu pun juga masih tidak dilakukan. Ya, jadi memang hari Selasa kemarin dalam ibadah Bible Study saya berkata, ini hari pemisahan. Di sini akan
akan kelihatan mana sih orang Kristen yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak. Mana yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan dan mana yang tidak. Akan kelihatan di sini. Kalau di rumah saja saudara, ibadah sudah dipindahkan ke rumah, kita masih belum mau beribadah. Maka malah ada yang beralasan, aduh saya jadi rindu kepingin ke gereja, kapan ya bisa ke gereja lagi. Loh dulu waktu ibadah masih normal di gereja, malas-malas ke gereja. Belum tentu saudara 1 bulan 1 kali datang ke gereja. Sekarang begitu gereja ditutup baru bingung mau ke gereja. Pada gereja sudah ada di rumahnya, itu pun juga dia tidak mau beribadah. Akan kelihatan saudara. Jadi masa-masa sulit, masa-masa sukari sekaligus saudara, masa-masa penampian, masa-masa untuk menunjukkan siapa diri kita. Nah, jadi pemulihan akan datang saudara kalau kita menyadari kesalahan kita dan kemudian kita bertobat sungguh-sungguh dari semua kejahatan kita. Seperti anak yang bungsu, tadi dia sadar, wah saya sudah salah ini. Di sini aku mau mati kelaparan. Ya, orang upahan di rumah bapakku, mereka berlimpah makanannya. Tapi di sini aku kelaparan. Ya, aku sudah salah. Aku sadar kesalahanku. Sekarang aku mau ambil keputusan. Saya mau kembali ke rumah bapak. Dan apa yang terjadi? Betul, saudara. Dia kembali ke rumah bapak dan berkata di dalam hatinya, biarlah aku tidak diakui sebagai anak, nggak apa-apa. Aku dijadikan jadi salah satu orang upahan bapak. Aku juga rela. Aku juga mau. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan begitu ketemu dengan Bapak, langsung dia mengaku, Bapak, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapak. Saudara, tetapi Bapak yang baik itu bukan menolak anak yang sudah menghabiskan harta yang dia berikan. Tetapi Bapak yang baik itu setiap hari dia menunggu kapan ya anakku pulang. Dan ketika dia lihat anaknya pulang, saudara, dia tidak tolak anak yang pulang ini. Yang pakaiannya compang-camping, yang pakaiannya sudah bau babi itu. Dipeluklah anak bungsu yang sudah dirindukan. Nggak tahu berapa lama anak ini meninggalkan bapaknya. Dipeluk. Sudah diterima apa adanya. Sama beritahu saudara, apapun keadaanmu hari-hari ini, Tuhan, Bapak yang baik itu, setiap hari tangannya terbuka. Menunggu saudara pulang. Menunggu saudara bertobat, menunggu saudara mengakui kesalahanmu. Dan Bapa tidak menghakimi engkau, tapi dia menerima engkau apa adanya, dan dia mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu. Karena kita berkata, kalau kita mengaku segala dosa kita, maka Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala pelanggaran kita dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Ya, nah itulah Bapa kita yang baik, saudara, yang sudah memberikan anugerahnya di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, sebagaimana Tuhan kerjakan itu dalam kehidupan kisah anak yang bungsu yang tadi kita sudah lihat bersama-sama. Contoh yang kedua yang saya mau berikan kepada saudara, bagaimana pemulihan itu terjadi. Kalau tadi anak yang bungsu, saudara, yang sudah salah mengambil keputusan, yang salah mengambil langkah, hanya hidup menunggu warisan dari orang tuanya. Setelah mendapatkan warisan, saudara salah gunakan harta warisan itu. Pada akhirnya habislah harta kekayaan warisan dari papanya dan menderita karena salah kelola. Tapi setelah dia sadar dia salah, dia kembali kepada Bapak. Dia akui semua kesalahannya. Hubungannya dengan Bapak dipulihkan dulu. Jadi kalau saudara mau dipulihkan, maka perbaiki dulu hubungan saudara dengan Tuhan. Ya, melalui kesadaran, pertobatan, baru ada kelegaan, baru ada pemulihan. Anak yang bungsu itu pada akhirnya dipulihkan. Dia diberikan jubah yang baru, dia diberikan cincin yang baru, dia diberikan sepatu yang baru, dan dibuatkan pesta besar oleh papanya. Luar biasa. Ya, jadi kita punya Bapak yang baik, yang setiap hari menunggu kapan kita mau pulang, kapan kita mau datang memperbaiki hubungan kita dengan Bapak yang mungkin selama ini sudah dirusak oleh berbagai macam, saudara, mungkin dosa dan sebagainya. Nah, yang kedua saudara yang saya mau ajak saudara melihat adalah pemulihan yang terjadi dalam kehidupan seorang tokoh perjanjian lama yang bernama Simson. Kalau tadi anak yang bungsu, ya. Nah, Simson ini dipulihkan dari apa? Dari kekuatannya, dari urapannya yang sudah hilang. Ya, awalnya Simson ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 24 sampai dengan 25. Ya, kita masih kaitkan ini dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita.
Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai akhir zaman, Roh Kudus yang sama itu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Ya, sekali lagi, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, dan sebabnya mari buka hati saudara di rumah saudara masing-masing. Harapkan, rindukan Roh Kudus tercurah memenuhi setiap kehidupan saudara. Nah, Hakim-Hakim 13 ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Simson ini hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dia digerakkan oleh Roh Kudus di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Saudara, awalnya Simson ini seorang nasir Tuhan, seorang hamba Tuhan yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena hidupnya penuh dengan Roh Kudus, maka dia punya kekuatan supranatural. Dan Anda tahu kisah Simson. Orang Filistin sampai habis akal, bagaimana caranya hadapi Simson? Berapa banyak tentara dikirim, ya berhadapan dengan Simson seorang diri, semuanya ditaklukkan, semuanya dikalahkan. Bahkan binatang-binatang buas pun dikalahkan oleh Simson. Saudara, luar biasa urapan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Simson. Dia melayani kehendak Tuhan lewat pengurapan yang ada di dalam hidupnya. Dia mengalahkan musuh-musuh Israel seorang diri dengan pengurapan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Simson. Tapi sayangnya, saudara, Simson tidak bisa menjaga urapan Allah. Simson tidak menjaga, saudara, kekuatan yang Tuhan berikan melalui urapan itu di dalam hidupnya. Pada akhirnya Simson kehilangan urapan Roh Kudus, kehilangan kekuatan supranatural. Kenapa? Karena Simson lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Tuhan. Ya, dia lebih melakukan menuruti nafsunya daripada menuruti kehendak dari Tuhan. Itulah yang kemudian dia harus bayar mahal. Dia harus kehilangan urapan, kehilangan kuasa. Kalau Anda baca di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 dan seterusnya, karena waktunya saudara bisa baca sendiri di dalam Hakim-Hakim pasal 16. Ya, Simson ini seorang yang diurapi, karunianya luar biasa, tapi sayangnya karakternya, saudara. Dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu diawali ketika dia pergi ke mana? Timnah. Dia ketemu dengan seorang gadis Filistin yang cantik. Kemudian Simson jatuh hati dan lantas pulang ke rumahnya dan bilang sama papanya, "Pak, tolong lamar dia, Pak. Saya mau kawin sama gadis Timnah itu." Papanya berkata, "Memangnya tidak ada di Israel perempuan yang kamu bisa jadikan istri? Kenapa kamu mau menikah dengan keturunan orang-orang Filistin yang tidak bersunat itu?" Tetapi Simson berkata, "Enggak, pokoknya saya mau menikah sama dia." Ya, ternyata saudara, hawa nafsunya lebih kuat, menguasai, mengendalikan hidupnya. Dan pada akhirnya menikahlah dia dengan gadis Timnah. Tapi ternyata saudara, nggak berhenti sampai di situ. Simson bahkan kemudian jatuh dalam dosa perzinahan dengan perempuan sundal. Jadi Simson ini tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Seseorang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan kehilangan urapan seperti Simson. Hawa nafsu itu sudah akan menyebabkan seseorang kehilangan urapan dan kehilangan kekuatan supranatural seperti yang dialami oleh Simson. Kalau Anda baca kisah Simson itu, saudara, petualangan terakhir Simson, dia jatuh di pelukan seorang perempuan yang bernama siapa? Delila. Delila ini, saudara, dibayar oleh tentara Filistin sebagai agen mata-mata untuk mengorek keterangan di mana sih sesungguhnya letak kekuatan dari Simson. Berkali-kali dia coba korek, Delila coba korek, tapi Simson tidak mau memberitahukan. Ya, tetapi saudara, karena hawa nafsu lebih dominan di dalam diri Simson, pada akhirnya toh dia beritahu di mana letak kekuatannya.
Dan apa yang terjadi? Kita sudah bisa melihatnya lewat kisah di dalam Hakim-Hakim. Pada akhirnya saudara, Simson kehilangan kekuatan. Setelah rambutnya dicukur, urapannya hilang. Kekuatan supranatural hilang. Tentara Filistin datang, tangkap dia. Kalau sebelumnya dia ditangkap, dia meronta. Ya, dia bisa membebaskan dirinya, dia bisa mengalahkan bahkan mungkin ratusan tentara Filistin sekaligus dia bisa kalahkan. Tapi sekarang setelah rambutnya digunting, setelah urapannya dipotong, urapannya digunting, siapa yang bisa menggunting urapan saudara dan saya? Hawa nafsu. Hawa nafsu akan menggunting urapan Allah di dalam hidup kita. Hawa nafsu akan memotong kekuatan supranatural yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu terjadi dengan Simson. Kalau itu bisa terjadi dengan Simson, itu juga bisa terjadi dengan saudara dan saya. Itu sebabnya kita mesti menjaga hawa nafsu kita. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu. Karena kalau hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu, saudara, maka kita akan kehilangan urapan. Urapan kita akan digunting oleh hawa nafsu itu. Seperti yang terjadi dengan Simson. Pada akhirnya saudara, Simson bayar mahal. Dia ditangkap, matanya dicungkil, buta, gak bisa melihat lagi, jadi bahan tertawaan oleh tentara-tentara Filistin. Di akhir hidupnya, nah ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Di akhir hidupnya, kekuatan Simson dipulihkan. Tetapi sekaligus sebagai pelayanannya yang terakhir untuk mengalahkan musuh-musuh Israel. Doa terakhir Simson ketika saudara tangannya dirantai, matanya sudah buta. Dia berdoa kepada Tuhan di saat-saat terakhir hidupnya. Apa yang dia doakan? Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Di akhir hidupnya, saudara, Tuhan mengabulkan doa dari Simson. Urapannya yang tadinya hilang oleh karena hawa nafsunya dikembalikan lagi oleh Tuhan setelah dia menyadari kesalahannya. Walaupun terlambat, ya, kesempatan yang paling akhir sebelum dia mati bersama-sama dengan orang Filistin, dia sadar dan kemudian dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku bisa membalaskan kedua mataku yang sudah dicungkil oleh mereka." Dan luar biasa, tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan yang baru. Di saat-saat terakhir hidupnya, di saat-saat terakhir Simson menyadari kesalahannya, dia dikembalikan lagi kekuatannya oleh Tuhan. Dan kemudian dua tiang besar itu, ya, dia dorong begitu rupa. Akhirnya istana itu roboh dan matilah semua orang Filistin yang ada di dalam istana itu bersama-sama dengan Simson. Saudara, hasil dari pemulihan kekuatan yang Tuhan berikan, yang mati dibunuh oleh Simson pada waktu matinya justru jauh lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu dia masih hidup. Pelayanannya Simson dipulihkan oleh Tuhan di detik-detik terakhir hidupnya. Nah, coba kita baca ayatnya yang terakhir. Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-30. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara, pemulihan terjadi ketika Tuhan bekerja, rohnya bekerja masuk dalam diri seseorang. Kekuatan yang baru diberikan oleh Tuhan. Kekuatan untuk membuat orang sadar dan bertobat. Kuasa yang membuat orang berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kalau hidup saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus,
Seperti anak yang bungsu, saudara, yang menyadari kesalahannya. Siapa yang bisa menyadarkan kita? Roh Kudus yang bisa menyadarkan kita. Siapa yang menyadarkan Simson? Saya yakin Roh Kudus yang menyadarkan Simson. Walaupun ya sebelum Roh Kudus sudah meninggalkan Simson karena hawa nafsu. Hawa nafsu menggunting kekuatan Simson. Dan sebabnya di akhir khotbah saya pada hari ini, mari saudara, kalau kita berdoa minta Tuhan pulihkan hidup kita. Kita berdoa minta Tuhan pulihkan kesehatan kita, Tuhan pulihkan rumah tangga kita, Tuhan pulihkan anak-anak kita, Tuhan pulihkan bisnis kita, keuangan kita. Mari yang pertama yang perlu kita lakukan adalah, Tuhan pulihkan lebih dulu hubunganku dengan Engkau. Ketika hubungan kita dipulihkan, hubungan kita dengan Bapa dipulihkan, maka semua yang lain akan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika hubungan saudara seperti anak yang bungsu, hubungan dengan bapaknya rusak, dia kehilangan hubungan dengan bapaknya, akibatnya fatal. Kalau kita tidak ingin, saudara, mengalami akibat yang fatal dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Bapa. Seperti yang dilakukan oleh anak yang bungsu, yang pada akhirnya mengalami pemulihan luar biasa dari Tuhan. Begitu pula dengan Simson. Meskipun dia sempat berbuat satu kesalahan, kan hawa nafsunya, dia lebih menuruti hawa nafsunya, akhirnya kekuatannya digunting, urapannya digunting. Jadi hawa nafsu akan menggunting urapan saudara dan saya. Sebab itu jaga, jangan sampai hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau kita sudah berlaku keliru, salah, mari kita segera menyadari. Ya, walaupun Simson pada akhirnya juga mengalami kematian di akhir hidupnya, tetapi pelayanannya yang terakhir, karyanya yang terakhir di dalam saudara mengalahkan musuh-musuh Israel itu jauh lebih besar daripada pada waktu dia masih dengan mata yang utuh, dengan mata yang belum buta. Tetapi Simson, saudara, bisa mengalahkan musuh pada waktu matanya sudah buta, ya, di akhir hidupnya. Lebih banyak musuh yang dibunuh di akhir hidupnya. Nah, inilah saudara kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya bisa sampaikan kepada saudara dengan doa dan harapan biar hari ini kuasa firman dan Roh Kudusnya menjamah setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan hamba percaya apa yang sudah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hari ini kami membutuhkan urapan yang baru. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Hamba berdoa setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, hamba berdoa, Tuhan, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Jamah mereka dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menyadarkan kami akan kesalahan kami, sehingga kami bertobat dan meninggalkan cara hidup kami yang lama. Dan kami percaya ketika kami sadar dan bertobat, maka kelegaan akan terjadi dalam hidup kami. Pemulihan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Jangan biarkan kami kehilangan hubungan dengan Engkau, Bapa. Satu hal yang kami minta hari ini, pulihkan hubungan kami dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan hubungan umat-Mu dengan Engkau, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya jemaat-Mu yang lemah sudah dikuatkan. Kalau ada yang sakit, Engkau sudah sembuhkan mereka. Kalau ada yang terikat, Engkau bebaskan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan mampukan kami melakukan firman-Mu sampai pemulihan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara umat-Mu yang akan memberikan korban persembahan mereka pada hari ini di rumah mereka masing-masing, baik yang mereka kumpulkan di rumah mereka maupun yang mereka transferkan ke rekening gereja kami, Tuhan, kiranya Tuhan berkati baik persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan apapun. Buka tingkap-tingkap di langit dan curahkan berkat-Mu dengan limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kita semua dapat bangkit berdiri bersama-sama dari tempat duduk kita masing-masing. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil
rasaku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari saudara, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Kita akan segera mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati sehingga saudara tidak akan pernah berkekurangan. Mari saya ajak saudara semuanya kita bangkit berdiri, ya. Ajak keluarga saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan berjumpa di dalam ibadah yang akan datang. Jangan lupa pada hari Selasa ada ibadah Bible Study. Saudara, kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang nanti saudara informasinya bisa saudara dapatkan di grup WhatsApp Jemaat GPT Petra Manado dan juga melalui media-media sosial yang lain. Kami akan segera informasikan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah memberkati ibadah online kami pada hari ini. Pujian penyembahan kami sudah naikkan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, firman juga kami sudah dengarkan. Biarlah terus menguatkan, meneguhkan kami di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya pemulihan Engkau akan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya umat-Mu hari ini yang sudah beribadah bersama-sama, Engkau sudah menolong, Engkau sudah memulihkan, bahkan Engkau Tuhan sudah mendewasakan setiap kehidupan kami. Sekali lagi berkati seluruh persembahan yang kami sudah berikan, baik persembahan persepuluhan, persembahan misi, persembahan pembangunan, persembahan operasional gereja. Kiranya Tuhan memberkati. Mari tandangkan tangan saudara. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diberkatkan kepada saudara semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua, diberkatilah nikah dan rumah tangga kita, diberkatilah anak cucu kita, diberkatilah pelayanan dan pekerjaan kita, diberkatilah bisnis saudara, perusahaan saudara, toko-toko saudara, karir saudara, dan apapun yang kau lakukan dengan tangan-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Diberkatilah kota Manado dan bangsa kita Indonesia secara khusus untuk menangani saudara pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Presiden, Tuhan kepada gugus tugas penanganan COVID-19 ini dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan tolong memberikan hikmat sehingga penyebaran COVID-19 ini boleh terkendali dengan baik. Terima kasih Bapa, perekonomian tetap Tuhan Engkau juga berkati Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Menjadi doa dan ucapan syukur kami, dan jadilah berkat, jadilah jawaban dimanapun Engkau berada mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Shalom. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar